segenap pimpinan, manajer, dan staf dari Metro Press Indonesia yang dikenal dengan CV Metro Press Indonesia, juga kakak Titip Elias, Ya, Pak. Siap. SPD CCT atau CCT ya, selaku moderator atau host pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Yang merupakan Metro Press Indonesia ini selain sebagai penerbit buku, mulai dari layout, editing, dan percetakan, juga sebagai penyelenggara seminar webinar nasional yang pada sebelumnya juga sudah terselenggara dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan dan kawan-kawan semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu penulis buku dan juga sebagian besar yang bergabung di dalam webinar nasional ini adalah Bapak Ibu guru, mungkin dari guru SMA atau SMK dan MA, guru SMP, MTS, SDMI dan juga TK dan PAUD, Bapak Ibu dosen, praktisi dan akademisi, juga pemerhati pendidik dari home base-nya masing-masing yang bisa bergabung pada siang hari ini. Dan barangkali juga ada mahasiswa, mahasiswi, termasuk para ASN, baik yang aktif maupun yang sudah purna, karena semangat membersamai kami, dan juga rekan-rekan semua yang bisa join. Semoga dengan kesempatan kita bertemu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk berbagi ya, sharing ide, gagasan, surat pendapat. Saya juga masih belajar. Di sini saya menyampaikan diseminasi dari apa yang saya pelajari, yang saya dapat dari yang diselenggarkan oleh Kemendikdasmen melalui tim pengembang pembelajaran mendalam yang sudah digodok dan juga dikaji sejak Januari dan sudah di launching naskah akademik untuk pembelajaran mendalam dan juga untuk coding dan kecerdasan artifisial pada bulan Februari yang sudah ditandatangani Bapak. Baik, Bapak narasumber, Bapak Dr. Sera, silakan kita silakan dengan segala Iya, hormat menyampaikan uh, materi kepada kita terima bersama. kasih Elias dan Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, karena pada kesempatan ini masih dalam situasi Hari Raya Idul Adha, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman Muslim Islam, dan pada kesempatan kali ini masih hari Tasyrik ya. Semoga apa yang menjadi pengorbanan kita selama menjadi pendidik dan juga menjadi orang tua dan masyarakat menjadi contoh untuk anak-anak dan meneladani apa yang sudah dikorbankan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Baik, sebentar. Bapak Ibu, uh, lanjut ke slide berikutnya, Kak Ramadhani. Next. Tolong Bapak Ibu, ada pertanyaan, jawab di kolom chat ya. Nomor satu dulu. Ya, satu dulu ya. Bapak Ibu jawab yang nomor satu dulu. Tuliskan satu kata atau dua mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam. Ada dari Bapak Bima, yaitu menjawab secara tiga sekalian: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
AI adalah mesin komputer yang bisa bertindak dan berpikir seperti manusia. Sudah pernah menggunakan, contohnya ChatGPT, DeepSeek, dan Kimi. Dari Bu Mujiem, pendekatan yang menekankan pembelajaran mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa. Ya. Dari Bapak Isnaini Cahyanto dari Bogor, selamat datang Bapak Isnaini, rekan kami di Guru Penggerak yang dari Bogor. Dari Bu Sudiem, pembelajaran mendalam itu yang seperti apa? Ini pertanyaan. Beberapa jawaban di sini, diantaranya ada yang masih bingung, sampai detail pembelajaran bermakna, penerapan. Dari beberapa jawaban Bapak Ibu semuanya, ya sudah mewakili apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya. Karena memang ini hal yang baru di kurikulum kita ya Bapak Ibu ya. Namun sejak Bapak Menteri meloncengkan deep learning, teman-teman Bapak Ibu sudah banyak yang mempelajari dan juga baik lewat webinar, kemudian lewat Nasmik itu sendiri dan lewat YouTube. Oke. Perubahan masa depan yang sangat sulit diprediksi, bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan dalam Asta Cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kemudian permasalahan mutu pendidikan, baik literasi, numerasi maupun HOTS yang masih ada ketimpangan di dalam mutu pendidikan. Ini analisis dari tim pengembang pembelajaran mendalam bahwa skor PISA negara kita termasuk masih rendah dari negara-negara lain. Indonesia ditunjukkan dengan level 1, 2, 3, 4. Ya, level 1 yang paling rendah. Bapak Menteri merasa prihatin terhadap situasi ini, termasuk analisis yang diterapkan pada PISA di tahun 2022 bahwa 90% dari kita murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3, yaitu lower order thinking, skill atau LOTS. Kurang dari 1% siswa yang bisa menjawab level 4 sampai dengan 6 atau higher order thinking skill. Kemudian mengapa diperlukan pembelajaran mendalam? Yaitu diharapkan dapat Bapak Ibu guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu memiliki kesadaran atau memiliki owner ya, memiliki bahwa pembelajaran itu adalah suatu kebutuhan, kemudian memuliakan peserta didik karena mereka sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, sebagaimana juga pada pembelajaran sebelumnya di kurikulum Merdeka, di guru penggerak itu ada pembelajaran berdiferensiasi yang kita diajarkan untuk mengajarkan sepenuhnya untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik sendiri. Kemudian pengembang budaya belajar. Sebagai pendidik, kita bisa mengembangkan budaya belajar itu sendiri, menggerakkan siswa, murid untuk dapat menjadi seorang budaya pembelajar yang dari lahir sampai sepanjang hayat. Pemanfaatan teknologi digital sangat penting di mana sekarang zamannya literasi digital sangat canggih dan anak-anak itu juga sudah sangat canggih. Namun kalau tidak diarahkan oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik, bisa saja pemakaiannya itu berbahaya. Ya, dalam naskah akademik
secara lengkap dijabarkan bahwa pembelajaran mendalam itu sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan mengembirakan atau joyful melalui olah pikir, intelektual, dan olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Next. Ya, jadi ini nanti yang akan dijadikan sebagai framework atau kerangka kerja pembelajaran mendalam itu meliputi 3 terintegrasi antara berkesadaran, bermakna, menggembirakan, mindful, meaningful, joyful, yang mengolah 4 olahan, yaitu olah pikir dari otak atau kecerdasan, olah hati dari olah rasa dan olahraga. Bagaimana juga Bapak Menteri mencanangkan 7 kebiasaan hebat Indonesia, itu termasuk bangun pagi, ibadah, kemudian olahraga, makan bergizi. Semuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi pada kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Jadi ada pengalaman belajar yang mendalam, diharapkan murid-murid atau siswa kita dalam belajar itu merasa memiliki, yaitu punya kesadaran yang tinggi, jadi mindful, bermakna dalam kaitannya dengan menerapkan pembelajaran di kelas atau di sekolah, itu pembelajaran yang kontekstual dihubungkan dengan dunia nyata, dan yang ketiga adalah joyful atau menggembirakan, di mana siswa mengikuti pembelajaran itu dengan suasana nyaman, tenang, ramah, dan tidak ada tekanan atau bullying dalam pembelajaran. Jadi olah pikir dalam pembelajaran mendalam jadi, merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, ya, kecerdasan akal, kemudian olah rasa termasuk dalam empati, simpati, ya, saling menghormati, menghargai, dan olah hati itu termasuk pembelajaran dengan hati batin, ya, bagaimana menerapkan budi pekerti dan nilai-nilai moral dan spiritual. Adapun olahraga, Bapak Ibu dalam pembelajaran bisa juga kita integrasikan dengan kesehatan, kita beri ice breaking, ya, baik itu kesehatan olahraga secara fisik atau tubuh dan juga kesehatan secara rohani. Bahkan kerangka kerja atau framework secara komplit yang diharapkan oleh Kemendikbudristek itu sebagai satu kesatuan terintegrasi mulai dari lingkaran luar yang paling luar itu merupakan kerangka kinerja pembelajaran mendalam, antara lain pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran. Kemudian lingkaran di dalamnya itu pengalaman belajar, meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Paling dasar itu memahami, kemudian mengaplikasi atau penerapan, dan merefleksi itu tingkatan yang paling tinggi. Kemudian sesuai dengan pengertian deep learning tadi, bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan, semuanya itu dalam rangka untuk mencapai 8 profil dimensi atau 8 dimensi profil lulusan untuk anak didik kita. Next. Lanjut, Kak. Ya. Kalau kita kupas secara detail, nanti Bapak Ibu juga bisa membaca secara rinci di dalam file yang dibagikan lewat chat. Mungkin ini tidak saya jelaskan secara detail satu persatu mengingat waktu tadi terpotong banyak, maaf. Jadi 8 dimensi profil lulusan ini kalau kita singkat sebagai 7K 1P, ya. 7K itu antara lain keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, warga negaraan,
kemudian kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kemudian yang P itu adalah penerapan kritis. Next. Next. Pengalaman belajar yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, jadi yang dikembangkan oleh tim pengembang pembelajaran mendalam, jangan sampai pengajaran itu jumping ya, atau langsung berkeinginan para pendidik atau guru itu langsung untuk mendapatkan siswa-siswa kita mahir atau pintar mengerjakan soal-soal HOTS. Namun ternyata basicnya saja masih belum diperkuat. Dalam hal taksonomi yang paling mendasar yaitu memahami, misalnya bagaimana belajar fisika itu akan bisa bermakna kalau dasar-dasar atau basic sendiri itu, misalnya formulasi, mengenal apa itu gaya, force, kemudian kecepatan, kemudian dalam kimia juga mengenal lambang-lambang unsur kimia dan sebagainya. Mengaplikasi ini tingkatan di atasnya setelah siswa anak didik kita betul-betul memahami apa yang menjadi konsep yang akan diajarkan, mengaplikasi ini dikaitkan dengan dunia nyata atau yang terjadi di sekitar kita atau kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan pembelajaran itu menjadi bermakna. Dan merefleksi ini merupakan urutan atau yang paling tinggi dalam pembelajaran mendalam, yang nanti bisa dikaitkan dengan 6 taksonomi Bloom ya, di mana peserta didik itu mengevaluasi dan memaknai proses tindakan praktek nyata yang telah mereka lakukan, termasuk refleksi diri oleh seorang guru atau pendidik. Next. Di pengalaman belajar dalam memahami itu sendiri, mulai dari jenis-jenis pengetahuan esensial, aplikatif, dan juga pengetahuan nilai dan karakter. Misalnya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, itu pembelajaran bermakna. Kemudian siswa dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalamannya terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS misalnya, dan seterusnya. Next. Contoh dari esensial, nah, kosakata harus dipelajari dulu, kemudian aplikatif, cara menggunakan bahasa, keterampilan menulis, dan membuat laporan, kemudian pengetahuan nilai dan karakter. Itu memahami bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Next. Untuk aplikasi sendiri, pendalaman pengetahuan untuk memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan ke situasi baru, pengalaman lain, atau bidang ilmu yang berbeda. Di situ dalam karakteristiknya ada menghubungkan, menerapkan, mengembangkan, dan berpikir kritis. Contohnya peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara aplikasi. Next. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu refleksi sebelumnya, Kak. Refleksi yang slide sebelumnya.
Oke, lanjut ke sini ya. Tadi dalam tabel disajikan beberapa taksonomi, termasuk taksonomi Bloom, Solo, kemudian kaitannya dengan pembelajaran mendalam itu ketiga pengalaman belajar itu ada di mana, nanti Bapak Ibu bisa mencermati sendiri dari file. Nah, kerangka pembelajaran sendiri yang 4 lingkaran terluar tadi ada 4: praktek pedagogis, pemanfaatan teknologi digital, kemitraan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Jadi ini nanti setelah kemarin dikaji oleh Kemendikbud dan juga tim pengembang pembelajaran mendalam, nanti akan terbit permen yang akan menerapkan penerapan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran yang nantinya akan dituangkan dalam modul ajar atau RPP. Jadi 4 kerangka pembelajaran ini yang hal yang baru, walaupun di situ disampaikan oleh narasumber kemarin opsional ya, tidak wajib. Namun hal yang baru nanti kalau diterapkan, Bapak Ibu dapat terintegrasi dalam ya, Bapak Ibu dapat mengintegrasikan 4 kerangka pembelajaran ini bisa dengan berbantuan AI ya Bapak Ibu. Tadi ada yang memakai ChatGPT, kemudian Google Gemini. Jadi dalam menyusun modul pembelajaran yang baru, nanti kata kunci 4 kerangka pembelajaran ini, kata pedagogis dimasukkan untuk diperintahkan untuk membuat modul ajar, nanti dengan sendirinya akan tercipta atau akan dibuatkan oleh AI tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud dengan berbasis AI atau kecerdasan artifisial, Bapak Ibu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi, nanti bisa berbantuan AI, di mana anak-anak sekarang itu sudah sangat canggih memakai Android-nya, gadgetnya untuk explore ya. Kalau Bapak Ibu bisa membimbing, mengarahkan sebagai fasilitator, pemanfaatan AI dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas ini akan lebih bermanfaat. Next. Jadi implementasi pembelajaran mendalam ini hal yang baru yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan masa Bapak Abdul Muti ini melengkapi dari kurikulum sebelumnya ya, yang kita sebut kurikulum nasional. Ada 3 hal pokok dalam pembelajaran mendalam, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Ini juga sebagai kegiatan dalam yang kita susun dalam modul nanti. Next. Ya, modul ajar terdiri dari identifikasi dan desain pembelajaran yang tadi dari next. Lanjut Kak. Ya, itu contoh modul ajar yang terintegrasi pembelajaran mendalam dari identifikasi. Ya, ini
macam-macam item teknis pelaksanaan pembelajaran mendalam, ada penyampaian materi sesuai tahapan berpikir, sesuai dengan taksonomi Bloom mulai dari C1 sampai C6, kemudian pakai model-model yang diterapkan, pembelajaran diharapkan bermakna dengan situasi atau lingkungan yang ada, lingkungan sekitar, kemudian prinsip pembelajaran telah. Namun besok setelah diterapkan permen, setelah terbit dan diberlakukan, di mana bulan-bulan ini para kepala sekolah sedang, terutama di Jawa Barat ya, sudah di Jakarta tanggal 10 mulainya itu sudah mengikuti pelatihan ya, pelatihan pembelajaran mendalam. Dan untuk di Jogja ini baru rekrutmen fasilitator pembelajaran mendalam, dan nantinya akan Bapak Ibu di sekitar Jogja bersiap-siap untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini. Ini contoh penerapan pembelajaran dalam modul ajar atau RPP yang tadi ada dalam framework atau kerangka kerja pembelajaran mendalam, mulai dari identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, dimensi profil lulusan yang terdiri dari 8 profil lulusan, namun Bapak Ibu bisa memilih 1, 2, atau 3, dan nanti disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran, topik pembelajaran. Next, ini sampai pada nomor 12 ya, contoh-contoh yang disusun. Nah, sebelumnya transformasi untuk piramid, Mbak. Gambar piramid. Lanjut. Ini tadi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Lanjut. Bapak Ibu nanti kalau memanfaatkan AI dalam pembelajaran mendalam, dengan berbantuan AI dapat dimasukkan kata kuncinya. Kata kunci untuk menyusun modul ini, misalnya modul pembelajaran mendalam, apa yang menjadi tambahannya, elemen-elemennya, atau sistematikanya ditambahkan di kata kunci itu, kemudian sesuai yang Bapak Ibu minta, inginkan, nanti dikonfirmasi dan baru direvisi masing. Berikutnya, lanjut. Ya, asesmen seperti halnya sebelumnya ada asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kalau dulu kita kenal codingnya, coding dengan benda-benda ya, seperti dengan daun-daun, dengan bunga, dengan biji-bijian. Kemudian di SMP ini dengan pemrograman blok, algoritma sederhana, dan di SMP Python dengan Canva, dengan chatbot, ChatGPT, Google Gemini, dan lain sebagainya. Next. Ya, kalau di dalam NASMIC coding dan kecerdasan artifisial yang disusun oleh Kemendikbudrismen, yang diajarkan adalah berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, algoritma, analisis data, pemrograman, etika AI, mindset, human center, dan desain sistem AI. Dan ada pun pembelajaran coding dan AI sendiri di sekolah itu merupakan mata pelajaran pilihan kalau nggak salah ya, pilihan. Jadi Bapak Ibu guru bisa bekerja sama juga, kolaborasi dengan guru TIK
yang sebelumnya guru TIK itu sebagai guru bimbingan konseling dalam hal TIK, sehingga bisa kolaborasi pemanfaatan AI. Bapak Ibu yang perlu lebih lanjut belajar bisa bekerja sama dengan guru TIK. Lanjut. Oke, tinggal sedikit, dan itu definisi. Lanjut. Praktek perencanaan berbatuan AI, misalnya penyusunan modul ajar atau RPP dengan ChatGPT atau Google Gemini. Perbedaannya mungkin di antara keduanya itu ada yang diminta langsung menghasilkan file yang bisa diunduh seperti di ChatGPT, namun di Google Gemini kadangkala susah untuk menghasilkan file yang bisa diunduh ya. Kemudian pelaksanaan dengan media AI itu nanti Bapak Ibu bisa menanyakan simulasi video ataupun animasi dan gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran topik yang disampaikan, dan asesmen berbantuan AI juga bisa kita gunakan memakai Quizzes, Kahoot, dan Canva. Jadi kalau berbasis AI dirasa terlalu tinggi ya, memakai bahasa berbantuan AI juga boleh digunakan. Next. Ya. Referensi saya sampaikan di belakang dan sudah habis. Next. SMIC, pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial dari Kemdikbudrismen yang jumlahnya sekitar 72 halaman, dan ini saya rangkum dalam 38 dan 5. Terima kasih. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua, yaitu Bapak Dr. Sagno Harjo, SPD MSI. Jadi kita masuk sesi selanjutnya tentang penyampaian pertanyaan kepada kita. Untuk pertanyaan pertama, kita minta bertanya secara langsung kepada kita dengan menghidupkan kamera, menghidupkan kameranya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan dengan segala hormat. Ya, Bapak Purwadi, silakan. Halo Pak Purwadi. Halo Pak Purwadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dulu kepada Mas Dr. Sera ya, sangat bangga. Adik saya sudah semakin mapan. Ya. Ada 2 pertanyaan, Mas Sera. Bisa diterjemahkan sebagai pertanyaan boleh, atau sebagai pernyataan. Ya. Yang pertama, kalau tahun-tahun yang lalu pada saat yang baru namanya kurikulum merdeka ya. Nah, sekarang dengan metode deep learning ini, nama kurikulumnya apa, Mas Sera? Kemudian yang kedua, bahwasanya salah satu sumber belajar sebutlah adalah AI, maka
kita tidak perlu mutlak percaya pada AI. Karena AI kan produk manusia ya. Barangkali AI di sini hanya sebagai pesawat atau alat bantu saja. Sehingga kedepannya Mas Sera yang sudah mapan di tingkat nasional perlu kiranya membuat semacam handbook untuk fungsinya sebagai konfirmasi manakala kita inginkan bahwa AI adalah sumber rujukan kita. Barangkali itu saja Mas Dr. Sera, kapan-kapan saya silaturahim ke Piungan. Ya, salam sehat dan bahagia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Purwadi telah menanyakan pertanyaan kepada Pak narasumber kita. Izin Bapak narasumber, Bapak Seminura Harjo, apakah langsung jawab atau ditunggu penanya berikutnya? Ya, langsung saya jawab saja ya. Baik, ya. silakan Pak. Terima kasih Bapak Purwati yang sangat antusias join dan juga bergabung partisipasi hingga mencermati apa yang menjadi pembahasan di siang sore ini. Pertanyaan pertama, kurikulum kita tetap masih kurikulum nasional gitu ya. Yang sejauh saya pahami hanya saja yang dulu isu tentang Bapak untuk tim profesor yang dalam NASMIK PM itu sendiri itu nanti diterapkan dari kurikulum yang sudah kita miliki. Ya. Mungkin yang berubah sedikit itu tentang itu tadi penyusunan dan pengalaman belajar yang disampaikan kepada anak-anak. Bapak Ibu juga masih bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi model-model pembelajaran yang sudah ada. Hanya framework yang termuat dalam lingkaran-lingkaran tadi itu menyusun perencanaan pembelajaran gitu ya Bapak Bupati ya. Jadi kalau sebelumnya ada IKM, implementasi kurikulum merdeka, kemudian yang sudah diresmikan oleh Mas sendiri, anak-anak itu dalam pemanfaatan AI itu mendalam itu sangat bisa. Jadi dia ditanya itu nanti berkelanjutan sampai mendalam itu AI akan menjawab menjadi partner yang bisa disandingkan, namun perlunya konfirmasi seorang guru di sini. Dan kalau lebih bagus juga anak-anak itu mempresentasikan apa yang telah mereka dapat dari AI yang mereka gunakan, dikonfirmasi melalui komunikasi atau presentasi ya. Sehingga pembelajaran itu nanti akan bermakna sesuai dengan topik yang berhubungan dengan situasi dan dunia nyata. Jadi setuju, AI tidak bisa menggantikan peran seorang guru secara fisik, kehadiran di kelas. AI hanyalah sebagai mempermudah ya peran guru dan siswa dalam belajar dan meningkatkan literasi digital. Demikian Bapak Purwati yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa juga
yang menyambung kalau punya pendapat dan gagasan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kembali ke Sampaikan moderator. jawaban Ya. dari pertanyaan Bapak Purwadi. Gimana Pak Purwadi? Masih ada yang ditanyakan lagi? Kak Iyas, mungkin ada pertanyaan dari chat, mohon dibacakan beberapa pertanyaan dari chat ya. Saya izin bertanya, Pak. Oh iya. Hah? Baik, izin Bapak Sarah, ini ada pertanyaan dari Bapak Jamal Abdullah secara langsung on cams. Kepada Pak Jamal Abdullah, mohon kameranya dihidupkan. Bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita, Bapak Sarah. Assalamualaikum Pak Sera. Ya, salam Pak Abdullah. Oh ya, permisi Pak, mohon maaf apabila sebelumnya nih ada backsound pengajian ini, saya belum bisa on cam. Oh ya, alhamdulillah. Kan ada back suara, soalnya deket kan gitu. Iya, iya. Ya, mungkin saya sudah menanggapi atau pertanyaan saya Pak. Kan yang saya tahu ini kan dari AI ini kan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi ya Pak. Banyak Iya. birokrasi dan pemerintahan ini menggunakan AI atau menciptakan lah gina yang kita tahu di lapangan gitu. Lah, yang jadi kendala saat ini, apakah nanti potensi bahaya dari penggunaan AI ini tidak diatur secara ketat oleh hukum nasional itu, atau justru malah membantu atau malah mengurangi kreativitas gitu. Kan banyak daya pikir kritis pelajar saat ini kan mungkin malah tergantung pada AI. Itu sih Pak Sera yang mungkin dari saya gitu Pak, atau bisa jadi pertanyaan atau mungkin ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Benar ya Pak Abdullah ya? Kak Ilyas, bisa langsung saya jawab nih, halo. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang banyak kekhawatiran dari pendidik, dari guru, dari praktisi tentang kecanggihan AI yang sudah semakin tak terbendung ya. Dan kita juga tidak bisa mencegahnya. Oleh karena itu, bagaimana etika menggunakan AI, kemudian dari pemerintah sangat kita tunggu ya. Walaupun secara umum pemanfaatan digital secara IT itu sudah ada undang-undangnya. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu, namun secara khusus ke AI ini kita sebagai guru, sebagai garda terdepan dalam membimbing anak-anak ya, tentunya kita tentang AI. Jadi kalau efisiensi jelas, karena tidak hal yang rahasia lagi, banyak juga dosen, praktisi, guru, dan juga mahasiswa itu untuk mendapatkan sebuah gambaran itu berawal dari AI, jadi mendapatkan narasi, kemudian mendapatkan ringkasan, bahkan di situ menciptakan sebuah file, menciptakan gambar, menciptakan video, semuanya dari AI sudah disediakan. Namun kekhawatiran itu tentu saja kita maklumi ya, kalau batas ini memang belum kita lihat sebuah larangan ya. Ya mungkin kalau ada ya kasus-kasus seperti pembuatan meme ya akhirnya berujung pada hukum kriminal gitu ya. Meme yang
tidak pantas dan tidak wajar itu yang perlu kita garis bawahi. Begitu Pak Abdullah. Iya, Dari Pak. mana Pak Abdullah? Di Kendal, Pak. Atas atensinya. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan dari chat di Kak Alias. Baik Bapak, kita bacakan dari dari yang pertama dulu. Dari Bapak Ardian, selamat siang Mbak. Ini bertanya, bagaimana proses pelatihan training modal deep learning bekerja? Seberapa besar peran persen dalam apa tantangan paling umum dalam menerapkan deep learning di lingkungan pendidikan atau akademik di Indonesia ya Pak? Itu pertanyaan Pak. Ya, untuk pelatihan sendiri memang Kemdikbudristek melalui Dirjen GTK sekarang sedang calon narasumber dan juga calon instruktur dari BPGTK ya, kalau dari BPGP yang dipanggil ke Jakarta atau ke pusat untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan framework dari Kemdikbudristek pelatihan. Karena sebelumnya kan banyak sekali yang telah sedikit dengan di pelajaran mendalam itu sendiri. Jadi kendala yang nanti dihadapi ya tergantung pada kesiapan infrastruktur masing-masing ya di sekolah. Saya kira kalau saya lihat secara makro bahwa deep learning itu bukan suatu hal yang berat atau yang baru sesungguhnya, hanya kalimatnya saja yang isu yang baru pada Menteri Bapak Muti ini. Namun sebenarnya secara tidak sadar kita tuh sebelumnya para pendidik bangsa itu sudah menerapkan ya apa yang dinamakan praktek kesadaran para siswa, anak-anak miskin dari TK SD itu sebelum belajar berdoa, tenang, bersedekah, mindfulness, kesadaran penuh, kemudian pembelajaran bermakna kontekstual kan sudah sehari learning, kemudian aplikasi di sekitar dunia nyata, kemudian menggembirakan itu kan pembelajaran yang senang ya, dan sebagainya sudah kita terapkan. Namun belum maka perlu sebuah bahasa atau brand yang dicanangkan oleh Bapak Kemdikbudristek dari Bapak Ardian yang saya jawab. Lanjut pertanyaan. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Saya telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari Bapak Ardian. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kita bacakan chatnya saja dari Bapak D1M4 Education. Beliau bertanya, bagaimana bisa menjadikan matematika pelajaran yang menggembirakan? Mohon bisa menjadi contohnya untuk siswa SMA Bapak. Terima kasih. Pembelajaran matematika ya? Ya Pak. Oh ya. Ya. Dari Bapak, siapa tadi pertanyaannya? Bapak Bima. Bima ya? Oh ya. Ya. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Bima. Kalau Bapak Bima itu sebagai seorang guru matematika, tentu saya sudah percaya pernah melakukan pembelajaran yang coba direfleksi kapan anak-anak itu belajar matematika secara senang ya, menggembirakan. Mungkin dengan berbagai macam metode, kalau pendekatan di sini Bapak bisa full itu pendekatan AI tadi, Bapak bisa memakai aplikasi yang tersedia ya. Pakai
simulasi yang tersedia dan anak-anak yang belum pernah dilakukan bersama Bapak Bima ini bisa diterapkan, bisa dicoba ya. Kalau anak-anak SD mungkin dengan aplikasi itu dengan bermain peran dalam berhitung dan sebagainya. Anak-anak TK belajar matematika itu dengan bermain. Kalau SMA ya belajar matematika yang mengembirakan tuh kalau secara nyata mungkin diaplikasikan dengan teori-teori atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ilmu pertukangan, dalam ilmu perindustrian, dalam mesin dan sebagainya itu akan menjadikan pembelajaran bermakna dan semoga bisa menggembirakan ini. Apa yang mereka dekat ya dengan situasi sekitar. Kemudian kalau punya gadget, punya Android bisa terapkan pembelajaran berbasis AI dengan menggunakan alat bantu yang ada untuk mempelajari matematika lebih menyenangkan. Begitu, Kak Elias? Ya Pak, baik. Karena waktunya sudah melebihi Pak. Silakan, mau dibatasi sampai Terima berapa kasih pertanyaan telah ya? menyampaikan jawaban untuk Bapak Bima Education. Sebuah jawaban yang luar biasa dari Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Seminora Harjo, MPDSI. Karena jamnya udah habis, kita akhiri pembelajaran pada sore ini. Sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dari Bapak narasumber kita dulu. Kepada Pak Seminora Harjo, kita persilakan untuk memberikan statement terakhir kepada kita semua. Ya, baiklah. Terima kasih Kak Yas, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, dan juga pendidik, mahasiswa, dan penulis. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Kemudian dalam pendidikan kurikulum terus berubah yang bersifat dinamis. Sangat maklum karena penyesuaian dengan zaman dan juga di era digital ini, kita sebagai pendidik, sebagai guru harus siap menerima dan menghadapi tantangan itu. Apa yang telah akan diterapkan, apa yang akan dari kementerian sudah sangat wajib, atau maksudnya kita sudah selayaknya untuk menyesuaikan dan mengikuti hal-hal yang baru, pengetahuan wawasan yang baru, untuk selalu update dan upgrade pengetahuan kita agar kita kan di akhir kata dalam webinar ini. Mas Kak Yas. Alhamdulillah, terima kasih banyak closing statement-nya Kak Bapak Seminora Harjo. Sebuah materi yang luar biasa bagi kita semua, karena waktu saja yang membatasi kita. Kalau seandainya waktunya banyak, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang biasa daripada Bapak Ibu audien rekan-rekan kita yang ikut webinar nasional ini. Sebelum kita akhiri, kita dari Metropes akan menyampaikan beberapa hal yang menarik dari Metropes sendiri, yaitu tentang produk yang kita sediakan untuk Bapak Ibu audiens webinar nasional ini. Khusus pada hari ini kita berikan diskon 10% untuk seluruh paket-paket penerbit kita pada sore yang bahagia, siang berbahagia ini. Baik, pada paket yang pertama yaitu paket hemat. Ini paket luar biasa bagi Bapak Ibu yang telah punya naskah. Bapak bisa memberikan naskah kepada kita, namun turnitinnya dari Bapak Ibu penulis hanya dikenakan biaya 500.000. Karena hari ini diskon, maka kita kasih biayanya hanya Rp410.000. Selanjutnya paket tunggal. Paket tunggal ini untuk naskah kita yang rapikan dan turnitinnya kita yang turunkan.
Bapak Ibu penulis tidak perlu memikirkannya lagi, kita yang mengerjakan semuanya, tapi naskah saja diberikan kepada kita, hanya dikenakan biaya Rp1.000.000 saja. Kita kasih diskon 10%, jadi Bapak Ibu penulis dikenakan biaya hanya Rp900.000 saja. Yang ketiga, paket antologi. Paket antologi ini tentang naskah yang berisi pantun, puisi, cerita pendek, cerita horor, cerita rakyat yang ingin dijadikan buku. Kita bisa menerbitkannya di Metropos ini. Bapak Ibu penulis cukup memberikan naskah kepada kita, semuanya kita kerjakan sejak dirapikan sampai turunannya nanti. Itu hanya Rp1.000.000 saja, dikasih diskon 10%, jadi harganya Rp900.000. Selanjutnya paket konversi. Konversi ini yaitu paket buku tentang penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, tentang penelitian lah. Itu harganya hanya Rp1.250.000. Dan kalau untuk pakai haki dikenakan biayanya menjadi Rp1.450.000 saja. Seluruh paket-paket tadi ber-ISBN dan diberikan nanti buku fisik bagi semua Bapak Ibu penulis yang mengorder paket penerbitan kita pada siang ini dan seterusnya. Dan yang terakhir paket eksklusif, paket istimewa. Bapak Ibu penulis tidak perlu memikirkan naskahnya, tidak perlu memikirkan yang lain. Naskahnya dari kita penerbit, Bapak Ibu hanya memberikan judul dan kisi-kisinya saja. Kita penerbit Metropos yang mengerjakan sejak dari naskah sampai membuat jadi buku sampai diterbitkan. Bapak Ibu penulis terima beres saja. Harganya hanya Rp4 juta. Kalau hari ini Bapak Ibu ambil untuk paket ini, paket ghostwriter ini, Bapak Ibu penulis dikenakan biaya hanya Rp3.600.000 saja. Yang terakhir paket kolaborasi. Kolaborasi ini adalah paket penerbitan buku antar beberapa penulis. Boleh Bapak Ibu penulis memesan satu bab saja, dari bab 1 sampai bab 10 atau 11 sampai 13. Terkhusus bab 1 harganya hanya Rp300.000 saja. Dan bab 2 sampai selanjutnya harganya Rp150.000 saja. Kenapa bab 1 Rp100.000? Karena nanti dispesialkan, namanya akan dipampangkan di cover buku tersebut. Baik, itu yang saya sampaikan pada siang yang menjelang sore ini. Jadi kalau ada kata-kata saya selaku host yang tidak pada tempatnya, saya pribadi dan mewakili teman-teman kita di Metropos ini, yaitu dari Meliza Ayu Saputri SAG dan Kak Rahmadani SPD MPD, kami dari Metropos minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mohon kepada Bapak Ibu audien dan Bapak narasumber Dr. Seminara Harjo MPDSI membuka kameranya karena kita akan foto bersama. Baik, kita mulai dengan angka 1, 2, 3 untuk slide pertama. Silakan on cam kameranya. Baik, kita ulang lagi. Untuk slide pertama, mohon kepada Bapak Ibu membuka kameranya masing-masing karena kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, kita mulai. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, kita foto bersama. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang ini.
kami Metropes Indonesia menyawa tulisanku akan mengakhiri acara ini dengan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu audien peserta webinar nasional pada siang ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kepada para Bapak Ibu penulis, sahabat-sahabat semuanya. Salam.